Allah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Al hadis rabi'u Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadukum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku wa yanfuku fir ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun aw sa'idun walladzi la ilaha ghairuhu in ahadukum la ya'lamu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un wa yasbiqu 'alal kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa in ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un wa yasbiqu 'alal kitab wa ya'malu bi 'amali ahli jannah wa yadkhuluha rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Rasulullah ngendikaaken dipun Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah adalah shadiqul masduq. Rasulullah sing temen lah sungguh-sungguh. Dipun Rasulullah inna ahadukum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kamu Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia ini dihimpun oleh Allah di dalam fi batni ummihi, di dalam perutnya sang ibu, arba'ina yawman nutfah, 40 daripada 40 hari berupa nutfah. Nutfah ini air sperma. Jadi kejadian manusia, kejadian kita ini diciptakan oleh Allah, terhimpun di dalam madaranipun sang ibu kita ialah 40 hari berupa nutfah. Jadi air sperma 40 hari. Setelah itu 40 hari air sperma ini memancar di seluruh tubuhnya seorang ibu. Terus kembali di dalam rahimnya sang ibu. Terus summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, maka 40 hari lagi Allah menciptakan yang namanya nutfah ini, diciptakan oleh Allah menjadi darah yang segumpal daripada segumpal darah. Jadi asalnya kita manusia ini adalah dari nutfah, dari air sperma, terus 40 hari lagi diciptakan oleh Allah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, maka lalu diciptakan oleh Allah lagi 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Jadi kejadian manusia ini ialah berurutan, yaitu tadinya adalah berupa sperma 40 hari memancar di seluruh tubuhnya sang ibu, kembali kepada rahim, terus menjadi segumpal darah 40 hari, terus 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Ini adalah kejadian manusia. Summa yursalu ilail malaku fayanfuku fir ruh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus daripada malaikatnya meniupkan, yaitu ruh di dalam
segumpal daging itu. Ditiupkan ruh, Allah mengutus malaikat ini mengambil tanah. Diambil tanah, yang mana tanah ini diambil yang nantinya ketika kita mati, ketika manusia itu mati, akan kuburannya akan yang diambil daripada yang ditiupkan ke ruh kita itu, ditiupkan segumpal daging itu. Jadi Allah mengutus malaikat mengambil tanah, yang mana tanah itu nantinya menjadi kuburan kita, itu diambil oleh Allah, ditaburkan ke segumpal daging sedikit itu, akhirnya bisa hidup segumpal daging itu, bisa bergerak. Di situ menjadi yang ditiupkan ya namanya ruh di dalam segumpal daging itu. Nah, ini adalah proses daripada kehidupan manusia sehingga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi itibar kita bahwa kejadian kita itu seperti itu. Nah, ini akhirnya ketika kita membaca seperti ini, ialah akan mengeluarkan daripada hukum-hukum, diantaranya ada hukum fikihnya, ada hukum tasawufnya. Hukum fikihnya, ketika ada seseorang yang keguguran seandainya, tetapi dia belum 40 kali, maksudnya belum 40 kali 4 ini berarti belum dimasuki ruh. Ini hukumnya gimana? Ketika kegugurannya ini berupa segumpal darah, maka tidak apa-apa, ini hukumnya dibuang aja, tidak masalah. Terus ketika ini ada seseorang yang kegugurannya ini sudah membentuk tetapi belum 4 bulan, belum 40 kali, walaupun sudah membentuk, ini hukumnya cukup dikafani terus dikuburkan. Tetapi kalau sudah 4 bulan, nah ini ketika ada seorang wanita yang keguguran tetapi sudah bentuk dan tidak ada tanda-tanda di dalam kehidupannya, maksudnya ketika keguguran itu tidak ada nyawanya maksudnya. Nah ini cukup dikafani dan dikuburkan, dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Tetapi ketika seorang wanita ini keguguran, kok ada tanda kehidupannya ketika keguguran itu terus meninggal, maka ini hukumnya seperti orang dewasa, ya dimandikan, ya disolati, ya dikafani dan dikuburkan. Ini adalah proses daripada kehidupan manusia. Begitu juga kita untuk menempuh, mendekatkan diri untuk ma'rifat kepada Allah, ini juga perlu proses, tidak langsung bisa musyahadah kepada Allah, tetapi melewatkan daripada kita itu muraqabah, termujahadahnya kita tiap malam, tiap ini bagaimana supaya kita ini bisa musyahadah, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perlu proses dengan keistiqomahan kita. Inilah daripada apa yang telah digambarkan oleh Allah, penciptaan makhluknya yang berubah, yang bernama manusia. Summa yursalu ila fayafuqu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh di dalam segumpal daging itu, maka Allah mengutus malaikat yu'maru bi arba'i kalimatin, dengan menulis daripada 4 kalimat di dalam dirinya orang yang diciptakan Allah. Di antaranya agak kepanjangan, kenapa nggih? Putus parah. Yang pertama, bikat birizkihi, Allah menulis tentang rezekinya seseorang, itu ditulis ketika ditiupkan ruh. Nah, jadi pengambilan kita ketika kita membaca daripada kitab ini, ketika rezeki ini sudah ditulis oleh Allah, maka kita itu jangan sampai risau tentang rezeki yang diberikan Allah.
Kalau Allah menciptakan makhluknya yang namanya manusia, diciptakan orang kaya, walaupun kerjanya nyantai-nyantai, dia akan kaya. Kalau Allah ini menciptakan dia itu sedang-sedang, walaupun kerjanya 24 jam sekalipun, tidak akan keluar daripada batas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita tanamkan dalam keyakinan hati kita. Gusti Allah menciptakan makhluk di dunia ini adalah rezekinya sudah diatur, tidak ada rezeki yang salah. Yang salah ini alamatnya Ayu Ding Ding yang salah. Alamat palsu. Wa ajalihi, dan ajalnya sudah ditulis oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tidak bisa dijokno nggih mboten saged di. Ya Allah, kalau panjenengan paling umur sing ini juga tidak bisa. Kalau sudah ajalnya tidak bisa diganggu gugat. Wa amalihi, dan amalnya, wasakiyun aw sa'idun, baik itu amal yang sakiyun atau amal yang sa'idun. Kita ini tidak tahu apakah kita ini termasuk orang yang celaka nanti di akhirat, apa kita ini termasuk orang yang sa'idun, orang sing bejo besok ning ngersani Gusti Allah. Kita itu tidak tahu. Maka terusnya hadis ini, hatta mayyakuna baina wa baina ila dhira'un fayasbunal kitabu fayamalu bi amalin nar fayadkhuluha. Maka ada yang namanya seseorang ini dia beramal dengan amal ahli surga, bahkan dia nyampe di dalam surga itu kurang 1 jengkal, kurang dhira'un, kurang 1 dhira' masuk surganya Allah. Tetapi fayasbiqu 'alal kitabu fayamalu bi amil alinnar, tetapi Allah mendahulukan tulisannya seseorang ditulis dia itu termasuk ahli neraka, maka di akhir hayatnya dia menjalankan perbuatan yang menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita risaukan di sini. Tidak tentang harta yang kita cari, jangan sampai dirisaukan, karena itu sudah ada ketentuan Allah. Yang kita risaukan ini kita tidak tahu apa kita nantinya akhir hayat kita tuh husnul khotimah napa suul khotimah kita. Ini yang sangat kita rosikan sehari-hari, kita minta kepada Allah. Karena apa ya, tadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ada seseorang ini yang ahli surga, ngibadahi masya Allah jamiah, masya Allah, bahkan dia masuk surga kurang 1 jengkal, tetapi tulisannya Allah, dia ditakdirkan oleh Allah adalah ahli nar, maka di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan suul khotimah. Ini ada suatu kisah agak panjang dikit nih. Zamannya Rasulullah yang setunggalipun sahabat niki takjub di mata sahabat sing ahli perang niki sungguh-sungguh. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah. Sahabat ngeten ngomong, itulah ahli surganya Allah, karena dia ketika dia perang selalu semangat di depan. Tapi Rasulullah nanti kalau dia itu ahli neraka. Dikatakan akhirnya sahabat yang satu ini selalu di belakangnya dicari, kenapa ini ahli neraka, padahal dia semangat ketika perang. Ternyata ketika perang musuh dengan orang kafir, dia tertusuk tombak oleh orang kafir itu. Di dalam tusuknya ternyata dia belum meninggal, merasa kesakitan, akhirnya dia mengambil pedang, ditusuknya sendiri, badannya ditusuk. Berarti matinya dalam mati bunuh diri. Su'ul khatimah, pada ahli surga. Ini yang kita risaukan sedikit. Wa inna khadukum la ya'malu bi amalin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Begitu sebaliknya, ketika ada seseorang yang ahli maksiat,
ahli minum khamr, ahli satu harinya hanya maksiat kepada Allah. Nah ini juga jangan sampai kita itu putus asa, karena rahmatnya Allah itu luas sekali. Jangan sampai kita putus asa ketika ada seorang yang ahli maksiat dan sebagainya. Ini jangan kita vonis ini ahli neraka. Karena dahulunya Rasulullah ini ada seseorang yang selalu beramal dengan amal ahli neraka, tetapi kurang satu jengkal dia masuk neraka. Di dalam akhir hayatnya karena ditulis oleh Allah dia adalah ahli surga, maka di akhir hayatnya dia matinya dalam keadaan mati husnul khatimah. Enten setenggalipun hisa kersane mantep kula njenengan iki. Enten seorang wanita dan laki-laki niki mau nikah. Yang laki-laki ini muslim, yang perempuan itu kafir. Akhirnya sebelum nikah dia berpikir, kalau saya ini muslim, kita tidak bisa kumpul nanti di akhirat. Yang satu berpikir ketika mau tidur, masing-masing ini berpikir seperti itu. Yang perempuan juga berpikir, kalau saya ini kok kafir, saya juga tidak bisa kumpul nanti di akhirat. Akhirnya yang laki-laki ini berpikir dia keluar murtad dari agamanya supaya bisa nikah dengan perempuan itu. Ketika dia murtad, diambil nyawanya oleh Allah. Tetapi seorang wanita tadi, dia kepingin supaya bisa nikah dengan muslim, dia membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diambil nyawanya oleh Allah. Disinilah letak daripada apa yang kita pikirkan. Satu makalah ini, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bisa menjadi suatu pelajaran kita ini yang nama orang yang selamat, orang yang beruntung, yaitu ketika meninggalnya kita nanti dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Jadi yang kita risaukan sehari-hari itulah. Kita minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu menjaga amal-amal kita supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan manfaat barokah. Kirang langkung nyuwun ageng bahasa midina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.